Berjumpa lagi di Jurnal Barata. Presiden Tiongkok Xi Jinping beberapa waktu lalu tiba di San Francisco, California, Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan puncak Tiongkok Amerika Serikat sekaligus menghadiri pertemuan para pemimpin ekonomi di Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC yang ke-30. Menariknya, saat Presiden Xi tiba di Bandara Internasional San Francisco, ia diterima dengan begitu hangat oleh Gubernur California Gavin Newsom, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen, dan perwakilan Amerika Serikat lainnya. Bahkan yang juga tidak kalah menarik, jalan-jalan di San Francisco juga dipenuhi oleh banyak penduduk lokal dan warga Tiongkok perantauan, termasuk para pelajar yang mengibarkan bendera nasional Tiongkok dan Amerika Serikat menyambut hangat kedatangan Presiden Xi. Perwakilan bisnis Tiongkok di Amerika Serikat misalnya juga berkumpul di San Francisco untuk menyaksikan KTT tersebut dengan harapan pertemuan ini dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman dan memfasilitasi perdagangan antar kedua negara. Oleh karena itu, pertemuan Tiongkok dan Amerika Serikat kali ini menjadi momentum untuk menciptakan stabilisasi dan memperkuat hubungan kedua negara, sehingga diharapkan dapat memberikan energi positif dan stabilitas kepada dunia di tengah landscape geopolitik yang kompleks dan tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, lantas bagaimana pertemuan kedua negara tersebut? Mari coba kita ulas. Jurnal Barata. Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan keduanya saling bertukar pandangan yang jujur dan mendalam mengenai isu-isu strategis terkait perdamaian dan pembangunan dunia, serta mengenai hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat secara menyeluruh dan terarah. Keduanya juga sepakat untuk mendorong dan memperkuat dialog serta kerjasama di berbagai bidang, termasuk membangun dialog antar pemerintah mengenai kecerdasan buatan, membentuk kelompok kerjasama pengendalian narkoba, dan melanjutkan hubungan militer tingkat tinggi. Dan tidak hanya itu, mereka juga sepakat untuk meningkatkan penerbangan secara signifikan pada awal tahun depan dan memperluas pertukaran di berbagai bidang seperti di bidang pendidikan, pelajar, pemuda, budaya, olahraga, dan bisnis. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Xi menunjukkan bahwa dunia saat ini sedang mengalami perubahan besar yang belum pernah terjadi dalam satu abad terakhir. Tiongkok dan Amerika Serikat mempunyai dua pilihan. Yang pertama, memperkuat persatuan dan kerjasama bergandengan tangan untuk menghadapi tantangan global dan mendorong keamanan serta kemakmuran dunia. Atau yang kedua, justru mengikuti cara lainnya, yaitu dengan menerapkan pola pikir zero sum, memprovokasi konfrontasi antar blok, dan membiarkan dunia menuju kekacauan atau perpecahan. Kedua pilihan ini menurut Presiden Xi mewakili dua arah yang berbeda dan akan menentukan masa depan manusia. Namun, Presiden Xi Jinping juga menegaskan konsekuensi dari konflik dan konfrontasi tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Persaingan dua kekuatan besar tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Tiongkok dan Amerika Serikat dan dunia, karena planet ini tidak cukup besar bagi Tiongkok dan Amerika Serikat, sehingga keberhasilan masing-masing negara merupakan peluang bagi negara lain. Itulah sebabnya Presiden Xi menekankan bahwa pembangunan Tiongkok mengikuti logika dan aturannya sendiri, dan Tiongkok sedang memajukan peremajaan besar-besaran melalui modernisasi dengan gaya uniknya sendiri. Makanya Tiongkok tidak pernah mengikuti jalur kolonial atau terlibat dalam konfrontasi ideologis dengan negara manapun.
dan Tiongkok juga tidak mengekspor ideologi dan tidak mempunyai rencana untuk mengungguli atau menggantikan Amerika Serikat. Nah, dengan demikian Amerika Serikat juga tidak boleh berusaha untuk menekan atau membendung Tiongkok. Di kesempatan itu, presidensi juga menyoroti pentingnya untuk saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai dalam kerjasama yang saling menguntungkan, yang merupakan pembelajaran dari 50 tahun sejarah hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat dan konflik historis antar negara-negara besar. Menurut presidensi, jika hal ini dapat dilakukan, maka sangat mungkin untuk mengatasi perbedaan dan menemukan cara yang tepat bagi dua negara besar ini untuk hidup berdampingan. Itulah kenapa Tiongkok dan Amerika Serikat pada pertemuan ini harus memiliki visi baru, yaitu bekerja sama untuk memperkuat hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, termasuk mengelola perbedaan secara efektif dan mendorong kerjasama yang saling menguntungkan serta memikul tanggung jawab bersama sebagai negara besar. Lalu mengenai Taiwan, presidensi menekankan hal ini tetap menjadi masalah yang paling penting dan sensitif dalam hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Menurutnya, Amerika Serikat harus menerapkan sikapnya yang tidak mendukung kemerdekaan Taiwan ke dalam tindakan nyata dan berhenti untuk mempersenjatai Taiwan serta mendukung reunifikasi damai Tiongkok. Presidensi juga menyoroti bahwa penerapan langkah-langkah pengendalian ekspor dan sanksi sepihak yang terus dilakukan oleh Amerika Serikat telah sangat merugikan kepentingan Tiongkok. Presidensi juga mengatakan pertumbuhan Tiongkok mengikuti logika internalnya sendiri yang tidak dapat dihentikan oleh kekuatan eksternal. Presidensi pun juga berharap Amerika Serikat akan menanggapi kekhawatirannya dengan serius, dengan mengambil tindakan yang tepat, mencabut sanksi sepihak, dan menyediakan lingkungan yang adil dan non-diskriminatif bagi perusahaan Tiongkok. Menanggapi pernyataan presidensi tersebut, beberapa ahli percaya pertemuan seperti ini sangat dinanti-nantikan. Pemimpin Tiongkok telah mengklarifikasi lebih jauh sikap Tiongkok terhadap hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat dan berharap Amerika Serikat dapat mengambil sikap yang benar dan bertanggung jawab dibandingkan hanya melakukan penyesuaian taktis. Seorang profesor di Universitas Renmin Tiongkok, Tiao Taming, mengatakan penting untuk melihat apakah Amerika Serikat benar-benar dapat mencapai pemahaman yang benar. Jika Amerika Serikat mencapai pemahaman tersebut, maka hubungan kedua negara akan semakin stabil. Asisten Profesor Ilmu Politik di Universitas Christopher Newport, Amerika Serikat, Sun Taiyi, melihat dari pertemuan puncak Tiongkok dan Amerika Serikat tersebut terdapat ekspektasi dari kedua pihak yang mulai selaras. Menurut Sun Taiyi, para pemimpin kedua negara sudah melihat manfaat dari menahan ketegangan saat ini, sehingga mempertahankan komunikasi multi saluran dan multi level mungkin merupakan langkah paling penting yang diperlukan. Oleh karena itu penting untuk terus menjajaki kerjasama dan mencari titik temu sambil menjaga perbedaan di bidang-bidang yang kontroversial. Demikian Jurnal Barata. Saya Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.